يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Ayyuhal ikhwah, azanallahu ayyakum. Sahabat anak pasar hijrah yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mengenai masalah hijrah, sahabatnya, memang kita tidak tahu perjalanan hidup seseorang. Apakah suatu saat nanti dia akan hijrah benar-benar mendekatkan diri kepada Allah atau terus bergelimangan dengan maksiat. Wallahu a'lam, sahabatnya, hanya Allah yang tahu. Seperti yang akan saya tampilkan dalam video kali ini, sahabatnya, di mana di sini beberapa musisi yang dulunya mereka bergelimang dengan harta, artis-artis yang bergelut di dalam musisi ini, ternyata mereka lebih memilih hijrah dan meninggalkan kehobian mereka, yaitu bergelut dengan musik. Dan di dalam video ini, sahabatnya, saya mengambil dari YouTube-nya Mutiara Surga, yang mana di dalam video ini, sahabatnya, beliau menceritakan bagaimana artis-artis yang bergelut dalam musisi ini hijrah ke manhaj salaf. Coba kita simak videonya. Yang pertama, Uki. Musisi yang mempunyai nama asli Muhammad Kautsar Hikmat atau lebih sering dikenal dengan sebutan Uki Noah. Doi ini adalah mantan gitaris Noah Band yang dulunya bernama Peter Pan. Band tersebut di Indonesia adalah salah satu band yang fenomenal dan besar hingga mencetak beberapa prestasi dan mendapatkan banyak penghargaan dalam bidang musik. Namun, belum tentu ketenaran dan kesuksesan dalam perkara dunia tersebut membuat sang gitaris ini puas dan nyaman dalam menjalani masa depannya. Buktinya, ketika karir bermusiknya sedang di puncak-puncaknya, Uki malah memutuskan hengkang dari band tersebut, yang notabene telah membawa dia ke fase puncak karir dan membesarkan namanya dalam belantika musik Indonesia. Kabar hijrahnya Uki pun baru terdengar santer oleh khalayak umum pada bulan Januari 2019 dalam sebuah video di akun Instagram milik seorang ustadz yang bernama Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA yang diposting pada 10 Januari 2019. Nampak Uki sedang berbincang bersama sang ustadz di depan Majelis Taklim STDI Imam Syafi'i Jember dan mengungkapkan betapa selama ini Uki telah merindukan menuntut ilmu agama yang telah lama tidak ia dapatkan, dan menceritakan pula keresahannya mengenai hukum musik dalam Islam. Setelah Uki hijrah dan meninggalkan dunia musik, dia dikabarkan tengah menggeluti dunia bisnis pakaian bersama sang istri, dan beberapa kali nampak dalam kajian-kajian Islam ilmiah bersama para ustadz. Semoga istiqomah ya sob. Kedua, Rada Armada. Pria yang kerap disapa dengan nama Rada Armada ini memiliki nama asli Anda Gusriyadi. Dia adalah salah seorang personil grup band kenamaan di tanah air, yaitu Armada. Di band tersebut posisinya adalah seorang gitaris. Dikabarkan dari berbagai sumber berita dan medsos, kini sang gitaris ini dikabarkan telah berhijrah dan telah meninggalkan dunia musik. Mantap, semoga istiqomah mas bro. Ketiga, Bejah. Bejah adalah mantan vokalis The Fly. Pria berwajah garang ini memiliki nama asli Muhammad Hamzah. Pada tahun 2005 ia memutuskan hengkang dari grup band The Fly. Kemudian ia berusaha susah payah mendirikan label musik sendiri. Namun perjalanan karirnya malah kian terpuruk. Sekitar tahun 2013 ia tersangkut kasus narkoba. Kisah hijrahnya pun berawal ketika ia sedang naik taksi online, di mana di dalam taksi tersebut sedang diputar kajian seorang ustadz. Lalu setelah mendengar kajian tersebut, Bejah mulai banyak berpikir dan merenungkan semua apa yang pernah ia jalani. Kemudian ia mantap memutuskan untuk berhijrah dan meninggalkan dunia musik. Dikabarkan ia kini tengah sibuk sebagai general manager, sales and marketing di salah satu perusahaan. Masya Allah, mantap sob. Ketiga, Ucai. Nur Al-Kautsar atau lebih dikenal dengan sapaan Ucai. Karirnya melejit ketika ia menjadi vokalis grup band asal Bandung
yang bernama Rocket Rockers yang beraliran pop punk. Salah satu lagunya yang menjadi hits adalah Hilang Ingatan. Ia bergabung dengan Rocket Rockers pada tahun 1999. Lalu pada 1 Januari 2013, Ucai resmi mengundurkan diri dari band tersebut lewat akun Twitternya. Setelah hijrah dari dunia musik, kini Ucai tengah menggeluti bisnisnya sebagai produsen sepatu lokal dan mempekerjakan para pengangguran di kota Bandung. Barakallahu fiikum, keren cuy. Keempat, Matt Moore. Pria yang lebih dikenal dengan nama panggung Matt Moore, kini orang lebih mengenalnya dengan panggilan Ahmad Zarkasi Abu Tako. Dia adalah mantan vokalis band Purgatory, di mana band ini beraliran death metal. Di banyak lagu yang dibawakannya dalam band Purgatory ini, sebenarnya banyak lirik lagunya bernafaskan dakwah dan bernuansa religi. Mulai dari kematian, akhirat, dan beberapa peristiwa masa lampau. Namun hal tersebut tak seutuhnya dapat membuat ia cukup puas dalam menjalani hidup. Ia kemudian berhijrah setelah mendengar hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai haramnya alat musik. Setelah meninggalkan hingar-bingar permusikan metal, Matt Moore atau Abu Tako ini kini lebih sering bergabung dalam perkumpulan grup dakwah dan kemanusiaan, serta menggeluti usaha peternakan kambing berupa kebuli atau menu akikah. Masya Allah, mantul sob. Kelima, Aldoni Supriyadi. Semenjak lulus SMA, Aldoni Supriyadi telah mendirikan band beraliran hardcore metal bernama Jeruji. Band asal Bandung tersebut termasuk sebagai band papan atas dalam genre underground di Indonesia. Namanya melejit, begitu pula bandnya Jeruji. Dia dan bandnya di tengah anak muda pecinta metal era 90-an dikenal sebagai salah satu yang paling mengguncang permusikan metal tanah air. Namun, di tahun 2012, ia memutuskan untuk berhenti ngeband sebagai anak metal serta meninggalkan dunia musik. Kemudian ia keluar dari band tersebut yang telah ia dirikan sendiri. Setelah berhijrah, ia terlihat lebih sering hadir di masjid-masjid untuk mengikuti majelis ilmu. Kini kesibukannya dihabiskan untuk berdagang di warung miliknya yang dia beri nama Bakso Mas Tato. Alhamdulillah, halal dan barokah sob. Demikianlah sob ulasan singkat tentang beberapa musisi yang telah berhijrah meninggalkan dunia musik dan memperdalam ilmu agama. Tentunya masih banyak lagi musisi yang mengalami hal semacam demikian. Namun, karena keterbatasan informasi yang kami dapatkan, maka kami hanya dapat menyampaikan saja sebatas ini. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang sahabatnya kita tidak tahu bagaimana perjalanan hidup seseorang itu, karena memang hidayah itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah tentunya itu hanya Allah yang tahu sahabatnya. Bisa jadi orang yang sekarang bergelut dengan maksiat, entah suatu saat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki hidayah untuknya, dia hijrah dengan sebenar-benarnya hijrah. Dan inti di dalam video ini sahabatnya, kita memang tidak boleh mengolok-olok seseorang atau menghina seseorang karena kejelekan atau maksiat yang dia lakukan, karena kita tidak tahu di akhir kehidupan seseorang itu, entah suatu saat nanti Allah menghendaki kebaikan untuknya, lalu dia hijrah dan benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya sahabatnya, kita sebagai seorang muslim jangan lelah untuk meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti doa yang sering Rasulullah SAW ucapkan, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Atau bisa juga sahabat ya, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Dan itu doa yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW ya, agar kita tetap di dalam hidayah tentunya. Semoga video saya ini bermanfaat dan terus semangat sahabat ya untuk meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.